Lupakan yang lalu, tatap yang akan datang. Timnas Indonesia, itu yang akan gue bahas kali ini. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulannya Timnas. Sekarang pun lagi FIFA Matchday, klub-klub juga lagi pada libur. Jadi kita alihkan dukungan kita untuk Timnas Indonesia. Ada dua, ada yang senior dan ada yang U23. Kalau gue pribadi lebih condong, lebih bergairah ketika gue akan ngebahas yang U23. Karena susunan pemainnya gila luar biasa. Ini adalah Dream Team. Dan ini bagi gue Timnas terbaik Indonesia di usia U23 sepanjang gue nonton sepak bola Indonesia. Nah ini dia. U23 ini diisi pemain-pemain yang gue ngeliatnya jadi semangat gitu. Gue akan bacakan pemain-pemain yang dari U23. Yang pertama ada Rafael Strijk. Rafael Strijk ini dari ADO Den Haag. Wah ini top ini, main di Eropa dan main reguler di sana. Terus Verjener, kita udah tahu, gila luar biasa. Elkan Bagot bermain di sana di U23. Makanya gue bilang di U23 ini kayak dream team gitu. Bagus banget pemainnya. Dan Timnas Indonesia U23 kali ini wajib lolos ke Piala AFC U23 teman-teman. Karena sekarang materi pemainnya ini adalah generasi emas dari Timnas Indonesia. Ya teman-teman lihat saja, begitu banyak pemain. Yang sebelumnya juga pernah bermain bagi Timnas Indonesia Senior. Dan juga jangan lupa, mayoritas dari pemain yang berada di skuad ini sebelumnya bermain di SEA Games, di mana mereka berhasil mendapatkan medali emas, kemudian juga bermain di Piala AFF U23 yang sampai lolos ke final. Mereka berjuang habis-habisan, padahal tidak full tim. Kalahnya juga cuma adu penalti dan secara permainan jauh lebih baik daripada Vietnam. Artinya apa? Sebetulnya kita punya kualitas pemain yang bagus di level U23 ini. Dan inilah momen bagi Timnas Indonesia U23 untuk lolos. Caranya seperti apa? Tadi seperti yang saya katakan, persiapannya ini yang penting matang. Mau singkat, mau 5 hari pun nggak masalah. Which means mengembalikan lagi kekuatan fisik mereka dan stamina mereka. Itu di SEA Games dan juga di Piala AFF U23 kan teman-teman lihat bagaimana kuatnya fisik para pemain kita. Bagaimana primanya stamina mereka dan bagaimana tajamnya fokus serta konsentrasi mereka. Maka itu di SEA Games bisa lolos ke final, dapat medali emas di AFF U23 padahal nggak full tim seperti yang tadi saya katakan. Tapi masuk juga ke final, mengalahkan tim tuan rumah juga, Thailand di semifinal. Nah artinya fondasi yang dibangun oleh Coach Sintayong beberapa tahun yang lalu sekarang kelihatan. Nah sebelumnya ini kan banyak yang pada bingung. Termasuk beberapa di antara teman-teman yang sering memberikan komentar di konten dari channel YouTube Triple B ketika saya membahas tentang Timnas Indonesia. Kenapa ini Coach Sintayong memanggil pemain-pemain muda, ini pemain yang belum matang? Justru dengan memanggil mereka ke Timnas Senior, Coach Sintayong ingin agar mental mereka tuh semakin kuat. Jadi ketika nanti mereka bermain di level U23, nah mental mereka itu sudah terbentuk plus fisik dan stamina mereka tuh prima. Jadi di level U23 ini sebetulnya para pemain kita ya yang usianya masih di bawah 23 tahun ini, yang masih 20, 21, sampai max 22 tahun ini sudah matang. Dan U23 saya bilang tuh, ini tim yang mengerikan. Elkan Bagot ada di sana, Rizky Ridho ada di sana, Alfriana Dewanga yang kemarin kapten di AFF U23 di Thailand, itu ada di sana. U23 ini harus menang. Dan itu memang prioritas. Erick Thohir sudah mengatakan sebagai ketua umum PSSI, ini menjadi target utama. Harus lolos. Hanya 3 tim di situ kan, Cina Taipei dan Turkmenistan U23. Kalah, out. Wow. Ya. Timnas Indonesia berpotensi jadi tim yang didominasi para pemain yang berkarir di benua Eropa. PSSI langsung menghadirkan kejutan per Rabu tanggal 6 September tahun 2023 siang WIB. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir langsung mendatangkan sosok pemain baru yang bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jay Ises. Jay Ises sendiri tampil di kasta kedua Liga Italia atau Serie B. Sebelumnya, satu pemain lagi dari luar negeri juga diumumkan sudah bersedia menjalani proses naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Chuaon. Nathan sendiri tampil di klub kasta kedua Liga Inggris atau Championship yaitu Swansea City. Tentu, kedua pemain tersebut masih menjalani proses untuk naturalisasi. Khusus untuk nama Nathan Chuaon, Sintayong masih melihat lebih dalam lagi soal permainannya. Kalaupun dua pemain tersebut sukses menyelesaikan proses naturalisasi, maka kekuatan Timnas Indonesia bakal semakin dahsyat. Berdasarkan perkiraan saat ini, maka ada 8 pemain yang berpotensi jadi starting CDC para pemain yang berkarir di benua biru.
Kedelapan nama tersebut sudah dipastikan bisa mengisi semua lini di pos belakang. Jika memakai formasi 5 back, maka Shin Tae-yong bisa memenuhi daftarnya secara penuh. Kelima pemain tersebut adalah Sandy Walsh, KV Mechelen, back kanan Nathan Chuaon, Swansea City, back tengah JIZ Venezia, back tengah Elkan Bagot, Ipswich Town, back tengah dan Sain Patinama, Viking FK, back kiri. Sementara di posisi tengah, timnas Indonesia sudah diisi oleh 2 pemain yang saat ini berkarir di Eropa. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand KMSK DINZ dan Ivar Jenner FC Utrecht. Timnas Indonesia sendiri juga sudah diperkuat para pemain yang mengisi posisi di lini depan melalui jalur naturalisasi. Pemain tersebut adalah Rafael Struijk yang saat ini tampil bersama Ado Den Haag. Tentu, kedelapan pemain tersebut baru daftar sementara. Khusus untuk nama Sandy Walsh, ia mungkin bakal melakoni debutnya pada lawan Turkmenistan. Sementara nama-nama baru yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi antara lain adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong masih bisa menambah daftar panjang para pemain tersebut jelang bergulirnya Piala Asia pada tahun depan di Qatar. Tentu, hal ini tinggal menunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bek Timnas U23 Indonesia, Elkan Bagot percaya diri membawa Garuda lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2023. Pasalnya, skuad Timnas U23 Indonesia saat ini dihuni oleh banyak dari pemain timnas senior. Hal ini diungkapkan Elkan Bagot setelah menjalani sesi latihan di Stadion Sriwedari, Solo, Kamis tanggal 7 September tahun 2023, siang WIB. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memiliki skuad mewah pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bagaimana tidak, skuad Garuda dihuni oleh beberapa pemain abroad dan mayoritas sudah bermain reguler di Liga 1. Tak hanya itu, banyak dari pemain pilihan Shin Tae-yong juga telah memiliki caps bersama timnas senior. Sebut saja pemain-pemain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Witan Sulaiman sudah sering mendapat panggilan timnas senior. Atas kondisi tersebut, membuat bek naturalisasi timnas Indonesia, Elkan Bagot pede untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Bagus, kompetisi ini sangat penting bagi kita untuk lolos, kata Elkan Bagot. Pertandingan ini juga penting untuk negara. Jadi kita harus lolos kualifikasi Piala Asia U23 2024, sambungnya. Lebih lanjut, bek jangkung berpostur 194 cm itu mengaku bahwa skuad timnas Indonesia saat ini sangat kuat. Sehingga akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi pada pertandingan nanti. Kita memiliki banyak pemain kuat, tegas Elkan. Banyak dari kita yang berpengalaman di level senior, tidak hanya saya. Jadi kita ingin berjuang untuk lolos kualifikasi Piala Asia U23 2024, ucapnya. Seperti diketahui kini timnas Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024. Adapun pertandingan grup K perdana yang dilakoni skuad Garuda yakni melawan Taiwan.